Pak Menteri saya ini di wilayah saya 7 kabupaten ada 1.331 desa. Jadi situ macam-macam model-modelnya. Ada yang masuk kejaksaan, ada yang sudah di DPO segala macam. Ini wajar. Karena ada yang baru ngelihat duit 700 juta, 1 miliar, wajar-wajar saja lah seperti itu. Karena memang jiwanya belum kita didik. Nah oleh karena itu harapan saya adalah ini dalam program Bapak ini, di dalam uang dana desa ini ditekankan betul bahwa setiap tahunnya ada pendidikan para kepala desa itu. Sehingga mereka bisa mengetahui dan bertanggung jawab terhadap dana desa yang diberikan mereka, apa dia 700, apa 1 miliar, apa lebih dari situ. Untuk membentuk watak mereka. Ini nggak bisa dikejar-kejar sama jaksa, sama polisi, Pak. Wataknya yang harus kita rubah. Watak malingnya ini. Ada barusan ini, lari ke Kalimantan Timur, dapat masuk bui. Ya itu sudah wajar-wajar lah saya rasa. Kemudian saya curhat, Pak. Mudah-mudahan ada nota Bapak mungkin berhasil. Ini ada salah satu desa di tempat saya. Pemilihan kepala desa. Dia menang. Tapi ada kemelutnya di masalah ijazah. Jadi diberhentikan sama, enggak dilantik sama bupatinya. Yang dilantik sama bupatinya, yang nomor 2 menang. Hebat kan? RPAwi di situ. Yang nomor 2 menang, yang dilantik. Kemudian setelah ditelusuri lagi, ijazahnya bagus. Ijazah yang tadi itu, yang diberhentikan itu bagus. Paket C. Jadi untuk mengembalikan ini, kok bupatinya nggak mau, Pak? Bupatinya nggak mau, dan itu sudah jelas-jelas salah. Ini bukan legislasi, bukan legislatif, bukan DPR bisa, yang bawahnya bisa menggantikan yang di atas. Mau pemilihan ulang dong. Nah ini mungkin walaupun bukan ranah Bapak, tapi Bapak kan sebagai bapak daripada para kepala desa. Mungkin Bapak bisa ngomong dengan Pak Tito, nah itu. Jadi tolong itu, tolong. Nah, kemudian di dana 1 miliar ini, kiranya bisa dievaluasi lah di bawah itu. Saya tidak mau menyebutkan di mana-mana desanya. Banyak sekali desa-desa kita yang belum memiliki balai desa. Coba dikasih kebijaksanaan, dikresilah sini. Karena udah jelas bahwa dana ini hanya bisa diperuntukkan waktu pertama kali tahun 2015 keluarnya dana desa. Bisa diperuntukkan untuk membangun balai desa. Sekarang ini tidak bisa lagi, kecuali ada rekomendasi bupati. Nah ini tolong Pak, sebab masih banyak. Saya kadang-kadang masuk di situ. Begitu masuk, putih ini rambut saya. Karena yang dari atas itu. Pada turun semua. Nah ini kita bantulah, kita kasih kebijaksanaan supaya mereka bisa membangun balai desanya. Kemudian selain daripada itu, saya menyokong ini pendapat kawan-kawan tadi. Seperti pasar-pasar desa yang sekarang ini sudah ada embryo-embryonya untuk mereka jual beli di situ. Walaupun belum ada pasarnya, kita bantu. Kita kasih rangsangan. Nah ini mungkin di dalam kebijaksanaan setiap tahun itu yang yang masuk juga seperti program aspirasi itu. Kita kasih rangsangan apa dia 500 juta, apa dia 300 juta sehingga mereka membangun pasar desnya. Saya rasa ini membuahkan satu hasil yang baik, walaupun saya yakin Pak, Bapak itu yang Bapak perhatikan 79.400 Pak desa. Saya aja yang mikirkan 1.331 pening. Apalagi Bapak. Ada pokok 2,7 triliun. Mau memperhatikan 74.900 desa. Ya just pening, pusing Pak. Ya cuman ya nggak apa-apa. Namanya kehidupan kita ini perjuangan namanya. Kita berjuang terus. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak. Enteng aja kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enteng Pak Manur, enteng. Silakan Pak Menteri. Dijawab lebih tepat, ya cepat, tepat, dan dapat dimengerti. Silakan Pak. Terima kasih para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati. Yang pertama, terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Yang kedua, beberapa hal yang ingin kami respon singkat sambil nanti akan kita kirim respon secara tertulis. Pertama terkait dengan Pilkades, ini menjadi keprihatinan kita semua. Jadi saya juga sering mendapatkan keluhan, meskipun itu di luar kewenangan Kementerian Desa, tapi saya sering juga berkomunikasi dengan Pak Mendagri menyampaikan itu, termasuk yang pembatasan. Itu sudah 2 kali saya diskusi dengan beliau untuk segera dilakukan penataan dan saya selaku Menteri Desa siap untuk menjadi bagian dari penataan itu. Nah, mudah-mudahan segera ada langkah-langkah konkret. Kemudian yang kedua, termasuk posisi perangkat desa, itu yang juga muncul terus dari keluhan yang menurut perangkat desa itu tidak punya status yang jelas. Ini juga sudah kita sampaikan kepada Pak Mendagri. Kemudian yang kedua, untuk RKA 2024, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa apa yang menjadi rekomendasi Komisi 5, diantaranya juga sudah disampaikan oleh pimpinan rapat, 2 hal yang mungkin ada prioritas tadi dari seluruh komentar tanggapan dari para pimpinan dan anggota Komisi 5, yaitu untuk kepentingan peningkatan produktivitas dan peningkatan SDM. Nah, saya pikir ini satu hal yang perlu kita pertajam nanti di 2024 dan waktunya memang masih cukup. Termasuk di dalamnya, saya sepakat ada dana desa yang diperbolehkan untuk pemanfaatan pembangunan kantor desa dengan syarat-syarat tertentu. Sebenarnya ini 2023, prioritas penggunaan dana desa untuk 2023 sudah masuk dalam draft yang kita siapkan. Nah, waktu itu sudah hampir selesai, hampir lintas kementerian, tahu-tahu ada surat dari istana agar penguatan pada ketahanan pangan. Akhirnya kita cancel lagi. Mudah-mudahan dengan COVID yang sudah dicabut oleh WHO, kemudian ketahanan pangan terus juga kita gulirkan, kita kembangkan. Nah, saya sepakat nanti untuk kita diskusikan lagi dan kita masukkan agar dana desa bisa digunakan untuk pembangunan kantor desa dengan syarat dan ketentuan. Misalnya belum punya kantor desa, betul-betul belum punya, dan seterusnya. Ini nanti mohon dukungan juga dari para pimpinan dan anggota Komisi 5. Kemudian juga terkait dengan diksi daerah tertinggal. Ini memang terus jadi diskusi kita. Nah, hari ini pembicaraan kita terkait dengan RPJP 2024-2045 itu memang sudah kita mulai rubah diksi-diksi daerah tertinggal karena sudah semakin banyak yang terentaskan. Nah, ketika tinggal pengawalan, jadi setelah terentaskan kan masih ada sekian waktu kita mendampingi sampai betul-betul selesai. Nah, ketika sudah tinggal pengawalan, kita harapkan tidak ada lagi diksi daerah tertinggal. Yang justru kita nanti akan kuatkan adalah daerah perbatasan, terdepan, terluar, dan terdepan. Kemudian terkait dengan temuan BPK dan permasalahan untuk penanganan rekomendasi, saya sepakat untuk nanti kita telaah agar dana dekon ditarik ke pusat. Agak kita ambil ketika IFAD yang banyak dekon kita tarik ke pusat, kemudian temuannya cuma 1, sekian M dari sekian ratus miliar, sudah selesai semua, hampir selesai, tinggal beberapa ratus juta aja. Nah, di sini memang terbukti bahwa desentralisasi itu kadang-kadang juga penting dalam hal-hal tertentu, meskipun pada saatnya nanti juga akan setelah siap harus didekonsentrasikan lagi untuk dibawa ke daerah. Kemudian terkait dengan pengayoman kepada pemerintah desa, insya Allah kita terus melakukan itu dengan 3 pilar, yaitu Kementerian Desa, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Ini sudah beberapa daerah menjadi piloting kita, misalnya di Grobogan, itu udah bagus banget pendampingan dari aparat penegak hukum. Tidak ada yang kemudian menjadikan pemerintah desa galau, dan sebanyak aduan yang kemudian bisa diselesaikan dengan baik di sana. Ini nanti akan menjadi upaya kita untuk diperluas, dan itu memang menjadi tugas utama kita agar pemanfaatan dana desa
dan pola transparansi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan yang tertinggi di semua level itu ada di desa. Karena masyarakat bisa tahu dananya berapa, digunakan untuk apa, di mana lokasinya. Itu mulai dari musdes yang kita perluas, bukan hanya peserta musdes yang boleh ikut, warga masyarakat umum pun boleh ikut, tapi tidak boleh berbicara dan tidak boleh bersuara. Jadi menyaksikan, ini dalam rangka membangun psikologi transparansi. Tapi ketika selesai musyawarah desa, dia berhak untuk menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa atau perangkat desa. Kemudian yang terkait dengan program-program yang belum realisasi, insya Allah di bulan Juni ini akan ada realisasi lagi tahap pertama dengan beberapa program yang sudah menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian, termasuk Sarpras. Yang terakhir terkait dengan pendamping desa yang nyalek, pasti kita akan cek dan kita akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu Pak Ketua dari seluruh rangkuman yang bisa kami respon langsung pada hari ini. Nah, beberapa data tentu akan kita sampaikan secara tertulis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.